Dunia Pertama, atau yang sering disebut sebagai Perang Besar, adalah salah satu konflik terbesar dalam sejarah dunia. Berlangsung dari 1914 hingga 1918. Perang ini membawa perubahan besar dalam peta politik dan sosial dunia. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana perang ini dimulai, bagaimana pertempuran berlangsung, dan apa dampak besar yang ditinggalkan. Pada tahun 1914, Eropa terbagi menjadi dua aliansi besar yang saling bersaing. Di satu sisi, ada Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Ketiganya bersatu karena rasa takut terhadap kekuatan Jerman yang semakin besar dan ambisi mereka untuk mendominasi Eropa. Di sisi lainnya, ada Triple Alliance yang mencakup Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, Italia tidak sepenuhnya mendukung Triple Alliance ini. Segalanya berubah pada 28 Juni 1914. Ketika Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dibunuh oleh Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Slavia bernama The Black Hand. Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo, Bosnia, saat sedang melakukan kunjungan resmi. Pembunuhan ini memicu ketegangan yang sudah ada di antara negara-negara besar di Eropa. Austria-Hungaria menuduh Serbia mendalangi peristiwa tersebut dan mengirimkan ultimatum. Saat Serbia menolaknya, Austria-Hungaria pada 28 Juni 1914 menyatakan perang. Jerman yang mendukung Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus dan terhadap Prancis pada 3 Agustus. Kemudian, Jerman menginvasi Belgia untuk menyerang Prancis, yang membuat Inggris akhirnya terlibat dalam perang pada 4 Agustus 1914. Inilah awal dari Perang Dunia Pertama. Setelah serangan Jerman dihentikan, kedua pihak terjebak dalam kondisi perang parit. Pasukan sekutu dan blok sentral membangun parit-parit pertahanan yang membentang dari Laut Utara hingga perbatasan Swiss. Perang parit ini menggambarkan betapa sulitnya kondisi di front barat. Tentara harus bertahan dalam kondisi yang sangat buruk dengan kekurangan makanan, penyakit, dan serangan gas beracun. Parit-parit ini menjadi simbol dari perang yang tak berkesudahan dengan korban jiwa yang sangat besar di kedua pihak. Perang parit ini membuat kedua pihak tidak bisa maju terlalu jauh, meskipun mereka terus saling menyerang. Beberapa pertempuran besar di antaranya adalah pertempuran Verdun dan Somme yang menjadi simbol pengorbanan besar. Sementara itu, di front timur, Rusia menghadapi kekalahan besar di pertempuran Tannenberg dan Danau Masurian pada tahun 1914. Rusia harus menanggung kerugian yang sangat besar, sementara Austria-Hungaria juga menghadapi kesulitan di medan perang. Di luar Eropa, pertempuran juga meluas ke koloni-koloni Jerman di Afrika dan Pasifik, serta Timur Tengah. Kesultanan Utsmaniyah yang bergabung dengan blok sentral berperang di wilayah Kaukasus, namun mengalami kegagalan besar dalam serangan musim dingin di Sarikatsi.
Tahun 1915 hingga 1917 menjadi tahun yang sangat menguras baik sumber daya maupun nyawa. Perang Parit mendominasi front barat dengan pertempuran seperti Navy Chapelle dan Ypres kedua. Di sini, Jerman untuk pertama kalinya menggunakan gas beracun yang menambah kerusakan dan penderitaan bagi tentara sekutu. Di front timur, Rusia terus menderita kekalahan, seperti dalam pertempuran Danau Masurian kedua yang merenggut 200.000 korban. Namun, Rusia sempat meraih kemenangan dengan merebut kota Przemyśl dari Austria-Hungaria. Pada tahun 1917, keadaan perang semakin kritis. Revolusi di Rusia menggulingkan Tsar Nicholas II yang digantikan oleh pemerintahan sementara yang berjanji untuk melanjutkan perang. Namun, moral tentara Rusia mulai runtuh dan desersi besar-besaran terjadi. Pada saat yang sama, Amerika Serikat yang sebelumnya netral akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman pada April 1917. Serangan kapal selam tanpa batas oleh Jerman yang menenggelamkan kapal-kapal netral termasuk kapal Amerika Serikat yang memicu reaksi besar dari Amerika Serikat. Pasukan Amerika yang baru tiba memberikan dorongan besar kepada sekutu. Pada tahun 1918, Jerman melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal dengan nama serangan musim semi. Menggunakan taktik infiltrasi yang disebut Storm Trooper, Jerman berhasil membuat kemajuan awal yang signifikan. Namun, serangan ini akhirnya dihentikan oleh sekutu dengan bantuan besar dari pasukan Amerika yang tiba di medan perang. Setelah serangan balik besar-besaran dalam serangan 100 hari, moral tentara Jerman jatuh dan pasukan mereka mundur di seluruh front barat. Pada 11 November 1918, Jerman akhirnya menandatangani gencatan senjata, mengakhiri Perang Dunia Pertama. Perang ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar, dengan lebih dari 9 juta tentara tewas dan 21 juta terluka. Perang ini juga mengakhiri kekaisaran-kekaisaran besar dan menciptakan negara-negara baru di Eropa. Wilayah Timur Tengah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman dibagi menjadi mandat Inggris dan Prancis, yang kemudian menabur benih-benih konflik di masa depan. Pada 28 Juni 1919, Perjanjian Versailles ditandatangani. Perjanjian ini memaksa Jerman untuk menerima tanggung jawab atas perang dan menyerahkan wilayah serta membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang menjadi salah satu faktor penyebab ketegangan di Eropa.
Perang Dunia Pertama mungkin telah berakhir, tetapi dampaknya tetap terasa hingga hari ini. Dunia tidak pernah sama lagi setelah perang ini, dan kita harus selalu mengingatnya sebagai bagian dari sejarah besar umat manusia.